Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Patriaris, Bruder, Frater, Bapak, Mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih. Bapak, Mama, kita berdiri dulu ya. Silakan berdiri. Bisa nyanyi ya? Saya dengar di sini oleh tempat ini oke dengan pihak itu lelawai dia nyanyi bahasa Inggris. Ini lagu pendek. This is the day. Tahun masuk dan kemudian mainkan musiknya. This is the day. Oke, siap. Saya nyanyi pak, hanya lagu sepotong ini tidak bisa. Ya. Sudah lupa Pak. Sudah lupa? Sudah lupa dulu dia tahu. Baik. Bruder siap. Berdiri macam kayu kering saja. Sebelah sana. Ya. Calendar sebelah sampingnya ke sini. Berdiri macam kayu kering lalu seperti ini tadi. Haleluya. Pagi-pagi juga Maria Magdalena keluar dari rumahnya dan berangkat menuju ke kubur. Dia pergi menjenguk Yesus. Namun apa yang terjadi? Dia menemukan batu penduduk kubur Yesus sudah digulingkan. Itu berarti bahwa kubur Yesus sekarang sudah kosong. Lalu di manakah Yesus? Maria Magdalena sesungguhnya merasa kecewa, sakit hati, bahkan sedih karena niat baiknya untuk mau menjenguk Yesus di perkuburan harus mengalami peristiwa yang mengecewakan. Bapak, Mama, anak-anak, saudara dan saudara. Siapa di antara kita yang pernah mati dan bangkit kembali? Halo? Siapa yang pernah mati dan bangkit kembali? Halo, mungkin ada bapak-bapak yang pernah mati baru bangkit. Tidak adakah bapak-bapak? Mama-mama? Mama-mama adakah yang mati habis dia bangkit kembali? Pagi saya mau datang kubur, dia sudah bangkit. Tidak jadi kubur. Kita mati terus. Tetapi kematian kita mengarah kepada satu dunia baru, hidup baru, yakni kebangkitan itu sendiri. Dan peristiwa hari ini adalah sebuah peristiwa iman yang mengajak kita untuk meyakini. Kita melihat kubur kosong, tetapi percaya. Maria Magdalena bersama para murid yang dikasih Yesus dan Simon Petrus datang menemui kubur yang kosong, tetapi mereka yakin dan percaya. Mereka lambat untuk percaya karena mereka belum mengerti apa yang dikatakan di dalam kitab suci itu sendiri. Dan ketika peristiwa ini terjadi, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengingat kembali apa yang sudah dikisahkan di dalam kitab suci. Karena itu Bapak-Bapak, jangan malas baca kitab suci. Untuk bisa mengenal Yesus dan seluruh ajarannya, segala macam perintah Tuhan, buka kitab suci, baca. Untuk bisa mengenal Tuhan yang kita imani, kita harus baca kitab suci. Kitab suci adalah buku iman yang menjadi pedoman pegangan untuk kehidupan iman kita.
lebih beriman, dan untuk lebih beriman kepada Dia yang kita imani, maka kita perlu mengenal Dia dengan segala macam perintah dan ajarannya yang ada di dalam kitab suci itu sendiri. Bapak, mama, anak-anak, saudara dan saudari yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus yang hari ini kita syukuri dan kita rayakan sesungguhnya harus menghidupi iman kita. Bukan tidak mungkin bahwa selama ini iman kita mati, iman kita tertidur, dan hari ini Yesus membangkitkan seluruh hidup iman kita yang tertidur dan mati selama ini. Kita turut dibangkitkan bersama Yesus. Selama ini yang malas-malas ke gereja, hari ini Yesus bangkitkan dia. Jangan malas lagi, harus lebih semangat, lebih rajin. Kita yang sebelumnya malas ikut kegiatan-kegiatan rohani, baik di stasi, di paroki, di lingkungan dan di kube, hari ini Yesus membangkitkan satu semangat baru hidup iman kita. Kita bukan lagi menjadi anak-anak yang malas, tetapi anak-anak Allah yang rajin dan aktif. Kita yang selama ini suka maki-maki, suka omong orang punya nama, hari ini kita disadarkan dengan kebangkitan Yesus. Kita bangkit bersama Yesus dalam semangat hidup baru, bahwa apa yang sudah saya lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Siapa di sini yang biasa maki-maki? Angkat tangan. Ayo, siapa yang suka maki-maki? Angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan berarti semua ini mulutnya bersih. Tidak biasa maki-maki, ya? Bagus ya. Jadi ini lelwai hedan pehan lo okeu tulah tudi. Mereka punya mulut bersih. Mulut mereka hanya selalu dipolesi dengan warna-warni yang bersih. Tidak ada yang kotor-kotor. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Ingat, Tuhan itu selalu baik. Dan kebaikannya itu hari ini kita rayakan dalam penuh sukacita dan syukur. Karena itu sekali lagi jangan pernah melupakan Tuhan. Syukur dan kegembiraan yang hari ini kita rayakan sesungguhnya menyadarkan dan mengingatkan kita sekalian bahwa Tuhan itu selalu tetap baik hari ini dan selama-lamanya. Kebaikan Tuhan yang sudah Dia tunjukkan dengan penciptaannya, dengan segala macam yang Dia berikan kepada kita, alam ekologis yang sangat indah. Dia memberi kuasanya kepada kita manusia untuk menjaga, kita memelihara, mengembangkan dan melestarikan. Lalu menjadi pertanyaan, apakah tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh-sungguh kita jalankan secara baik, benar dan bertanggung jawab atau tidak? Mental gaya hidup kita yang selama ini tidak tahu menjaga kebersihan, tidak tahu merawat, melindungi dan melestarikan alam lingkungan. Kita lebih banyak merusak, bukan menjaga dan memelihara. Mental gaya hidup kita seperti ini sesungguhnya harus kita singkirkan. Hari ini kita harus bangkit dalam satu semangat hidup iman yang baru. Bahwa mental kita yang selama ini suka merusak alam ekologis, kita harus kembali kepada sikap suka selalu menjaga, memelihara, melindungi dan melestarikan.